Kamu nggak percaya itu, tapi mantan Presiden Republik Indonesia percaya itu, Bapak Joko Widodo. Saya juga yakin bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, bahkan 15 tahun ke depan, akan ada revolusi robot humanoid yang besar dan akan ada revolusi AI yang besar. Jadi waspadalah. Jadi menurut kamu kalau masa depan kita seburuk itu, kita mendingan dikejar robot, dikejar ganti deh, jangan Megatron, Optimus Prime deh. Takutnya kamu kemana lagi nanti. Apa ngelawan zombie 15 tahun lagi. Misalnya tadi kita ngundang orang Jepang untuk bikin baju Iron Man. Udah 15 tahun lagi ketika baju Iron Man ini udah dipakai di mana-mana, kita nggak perlu punya dia, tapi kita punya Profesor Dr. Andes Alvarno Yudhistira sebagai desainer baju Iron Man. Sehingga 15 tahun ke depan, pas Indonesia emas misalnya, kita udah punya si robot Iron Man itu, mungkin kayak Gatot Kacanya lah gitu ya. Iya, namanya jangan Iron Man ya, harusnya Gatot Kaca ya. Iya, Gatot Kaca gitu kan. Gatot Kaca tapi lebih modern gitu. Jadi kayak Samson gitu. Iya kan? Yo, balik lagi di Cyber Podcast, singkat berita podcast, tapi bukan sama Mas Bayu Sutiono, tapi sama Ahmad nih hostnya. Gak usah kecewa, kita coba aja nih episode pertama. Nah, hari ini gue kedatangan teman lama, ya kan? Fadila Embun Firdausi. Kalau inget kamu tuh sih ya, aku pengen nyanyi. Oh ya? Iya. Coba dong. Usi balik lagi, Gear 5 kayak Luffy, yoi gak? Yang Lex balik lagi, Gear 5 kayak Luffy, with the Master Roshi, Tenggelan Amici. Oke, kamu kan fans banget sama Reza Arab. Lumayan. Reza Arab, Octavian, gamers ganteng idam. Oke. Bukan Cyber Podcast namanya kalau nggak mendatangkan Reza Arab. Reza Arab tolong. Reza Arab masuk. Sama Lulanya juga sekarang. Iya, silakan. Masuk nih, gue panggil Reza Arab nih. Aduh, Reza Arab. Lama banget Reza Arab pakai muter dah. Enggak briefing ya? Reza di mana? Di sini nih Reza Arab. Salaman dulu Rap. Salaman dulu Rap. Ya sama gue. Mana sih tangannya dah? Salaman dulu Reza Arab. Gimana menurut kamu Reza Arab hari ini? Agak perlu perawatan lagi ya. Okay. Sama Lula ya nanti ya. Oke, udah. Tapi lebih santun ya? Lebih santun. Nggak suka ngomong kasar kan? Nggak suka ngomong kasar. Nggak ada titik-titik tato-tato udah dihapus kayaknya ya. Hapus. Jadi kayak ini Reza Arab versi syariah. Oke, baik. Oke, setelah fans Reza Arab, dunia Usi ini kayaknya di dunia keartisan. Nah, setelah bareng-bareng sama gua di Nalar TV, Usi pindah kerja bareng artis yang jadi politisi. Sebelumnya, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Sama Verrel Bramasta. Verrel seganteng itu nggak sih dia sih? Jujur ganteng banget memang. Jujur, karismatik. Terus memang pinter ya. Dia suka buka baju berotot. Muscle itu gitu. Enggak sih. Kan sekarang udah jadi anggota dewan. Mungkin dulu kan cuma keperluan ketika jadi artis. Kalau anggota dewan. Ada marwah, martabat, pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat. Itu harus kita jaga dong. Tapi ganteng. Ganteng. Dia sama AI mirip kan. Kayak orang tuh nggak bisa bedain mana dia mana AI. Kayak kalau aku ngeprom nih, bikin animasi mukanya mirip. Kayak nggak ada beda. Kalau kita kan beda ya. Justru AI-nya minder kayaknya. AI-nya minder. Anjir. Lebih ganteng dia ini daripada gua kata si AI. Gimana sih? AI-nya minder. Terus kayak, Mas ternyata bagusan muka asli daripada yang AI gitu kan. Verrel kesini. Kita mau cek Verrel Bramasta sama AI gantengan mana. Karena kita berpikir AI-nya yang minder. AI pasti. Pasti. Itu udah bukan pikiran lagi Kak. Itu udah pasti. AI Verrel Bramasta. Mirip banget. Mirip. Sebenarnya yang aku khawatirkan adalah AI segitunya ya hari ini. Berkembangnya sehingga mirip banget nih sama realistiknya gitu, sama realitas kita gitu. Kayak kemarin aku ketemu sama ibu-ibu di warung tuh dia kayak pakai AI gitu. Iya dia lagi nontonin konten-konten AI gitu. Ini bukan sih Sora kan sih kamu yang di video ada namanya di fake gitu. Jadi kayak enggak, dia lagi nonton kucing lawan buaya. Sekarang tuh udah AI. Kamu tahu nggak? Sekarang tuh udah bukan lagi zamannya drama Cina tahu. Sekarang tuh udah zamannya dracing. Drama kucing. Tahu kan kamu ya kayak meow 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 meow. Terus yang kayak tiba-tiba kucing yang tajirnya ngalahin yang miskinnya gitu-gitu loh. Aku suka nonton by the way. Kucing tajir tuh gimana cuy? Ada yang broto. Oh enggak. Ada kan? Ada. Kucing punya anggota DPRD DKI Jakarta. Orang PSI. Itu juga. Iya, nanti editor pop up gitu.
di sini. Iya, jadi mereka si ibu-ibu ini udah respect banget dia sama kucingnya gitu, kayak ya nih kucing keren banget cuy bisa ngalahin buaya. Tapi yang aku pikirin adalah kok bisa ibu-ibu ini percaya kalau ini konten AI. Nah kamu tuh ngeliatnya gimana sih? Ini semenakutkan itu nggak? Karena banyak orang loh yang tertipu loh gitu dengan AI. Dengan AI. Kalau takut sih sebenarnya pasti takut ya. Tapi kayak takut itu kan sebenarnya banyak faktor ya Kak. Kita harus breakdown dulu nih, lo tuh takut karena apa gitu. Misalnya takut karena jadinya ketidakpastian masa depan misalnya. Atau takut karena cemas nggak bisa ngikutin zaman gitu. Atau di sosiologi itu ada namanya tuh liquid modernity gitu Kak. Jadi liquid modernity itu sesuatu terjadi sebelum kita memahami itu tuh apa gitu fenomenanya. Nah itu yang ngebuat kita jadi anxious. Mereka kan lagu-lagu kayak Doechii yang anxiety. Doechii. Ini apa? Beda. Bukan. Oh beda ya, oke. Walaupun kamu belum nyebut. Pipi Gaskin kan? Oh Pipi Gaskin. Ini aja udah beda jauhan. Bukan Doechii Pipi Gaskin. Bukan, oh, ada. Bukan. Nanti tolong diputar ya lagunya sedikit kayak anxiety. Oh gitu. Itu jadi relevan karena ketika kita masuk ke liquid modernity ini, orang-orang tuh akan semakin cemas. Gue masih belong di wilayah ini atau enggak ya? Gue bisa ngikutin apa enggak ya gitu. Nah, makanya perlu ada paralel gitu loh. Kita harus nyeimbangin sama keadaan sekarang tuh kayak gimana, bisa disupportnya seperti apa, sehingga kita nggak punya rasa kecemasan itu tadi. Kayak misalnya literasi digital dan yang lain itu tuh penting banget biar kita nggak worry. Oke, jadi kamu ngelihatnya bahwa ada ilmu pengetahuan yang harus dibekelin supaya kita nggak takut akan hal itu. Iya, ilmu pengetahuan, akses infrastruktur, everything-nya tuh harus paralel. Jadi nggak cuman kayak, oh iya ada AI, oke kita takut, then what gitu. Kayak then what-nya kan kita harus bisa menjawab itu juga kan. Oke kita tahu ada video yang bisa nyebar hoax misalnya. Tapi gimana caranya kita bisa tahu dan membedakan itu gitu. Nah harus ada infrastruktur yang bisa memadai. Ini loh yang hoax tuh kayak gini, ini loh AI itu yang kayak gini gitu-gitu. Tapi justru yang aku ketakutin justru bukan soal ilmu pengetahuannya juga sih. Oke. Jadi mungkin kalau berkaca sama film, ya kan? Film itu bagi aku adalah menggambarkan kemungkinan yang akan bisa menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi. Kayak contoh nih, aku dulu nonton film namanya Back to the Future. Di situ dia menggambarkan masa depan ada sepatu bener-bener brandnya Nike, dia bisa ngiket tali sendiri. Waktu itu kita kayak, wah, masa iya sih ada sepatu yang bisa ngiket tali sepatu sendiri. Hari ini Nike bisa bikin itu. Nah kalau kita ngelihat film-film nih yang distopia, terutamanya yang dunia nih kacau banget di masa depan. Terminator, misalnya film-film kayak gitu. Kita nih akan, atau game. Kalau teman-teman nonton judulnya Detroit Become Human. More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. Itu di mana robot menguasai Detroit, kota Detroit, dan manusia itu jadi pesuruhnya gitu. Nah, dengan ketakutan itu sebenarnya kan film ini juga udah ngasih gambaran kalau kita bisa aja nih hal ini terjadi. Kamu percaya nggak kalau misalnya masa depan itu dibangun dari film? Percaya. Makanya aku justru ketakutan hal itu akan terjadi. Aku akan dibudak oleh hari ini aku produser, bisa jadi nanti aku jadi satpam di rumah robot. Bisa aja. Iya, jadi produser robotnya mungkin robotnya mau tapping kayak kita sekarang bisa. Tapi kalau jadi satpam kayaknya agak jauh. Iya, kayak robot kayak kamu ini gitu sama robot. Oh, kamu takut di situ? Iya, aku justru kayak film-film ini udah ngasih gambaran nih ke diri kita gitu. Dan itu bisa terjadi loh. Bisa terjadi. Itu makanya emang ada anxiety of uncertainty itu kan ada kan Kak. Kayak misalnya kalau tadi kita bahas soal film, ada film-film juga kayak judulnya tuh Her 2013. Oh, yang covernya bapak-bapak kumisan? Ya. Jadi si Her ini kan si cowok itu bukan menikahi lah, dia tuh pacaran sama AI cewek gitu kan. Dan sekarang di Jepang kan banyak banget fenomenanya kan, dia udah pakai augmented reality yang tahu gak sih kamu yang baru-baru ini dia nikah tertukan cincin pakai augmented reality orang Jepang gitu-gitu. Nah, menurut aku sih sebenarnya pada akhirnya bisa jadi ke arah sana. Tapi apakah sampai ke distopia kayak di Avatar misalnya? Avatar kan kita kayak nggak bisa hidup lagi kan di dunia kita yang sekarang. Betul.
kayaknya agak enggak sih. Aku ngebayangin kamu tiba-tiba warna biru gitu kan, pakai ekor tuh kayaknya agak enggak sih. Biru. Saya tiba-tiba biru tuh. Ranger biru saya kalau Power Ranger sampai biru. kayak Avatar ya gitu, atau apa sih Ready Player One ya? Ready Player One. Kayaknya nggak sampai ke sana. Cuman kalau VR kita berada di dunia yang baru bisa jadi. Kamu nggak percaya itu, tapi mantan Presiden Republik Indonesia Respect. percaya itu, Bapak Joko Widodo. Nih, gue bacain kutipan ya di Kompas. Oke. Editor tampilin. Set, anjay. Saya juga yakin bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, bahkan 15 tahun ke depan, akan ada revolusi robot humanoid yang besar dan akan ada revolusi AI yang besar. Jadi waspadalah terhadap hal ini. Pak Jokowi aja worry, Pak. Pak Jokowi bukan worry. Pak Jokowi itu ngingetin kayak Kalau bakal ada Megatron datang ke itu dia ngingetin kayak guys 15 tahun ke depan ada Megatron loh gitu kan yang bakal bisa mungkin melawan manusia gitu. Nah menurut aku sih Pak Jokowi ini revolusioner ya. Iya. Somehow karena ini tuh ibarat kayak Soekarno pada zamannya bilang bahwa ngelawan bangsa sendiri itu lebih sulit daripada bangsa luar. Jadi hari ini terjadi nih. Dan hari ini terjadi. Jadi melawan hari ini. Oh banyak. Oh iya, banyak dong. iya. Oke. Banyak dong. Ini kartu nggak di banyak dong. Kita Iya. nggak bisa menafikan itu kan. Betul, Itu betul, terjadi. betul. Nah, aku tinggal nunggu kutipan Jokowi yang barusan kamu kutip ini akan muncul lagi di 15 tahun ke depan ketika kita emang lagi ngelawan-lawan robot tuh. Jadi kita lagi lawan-lawan robot tiba-tiba, nih loh Pak Jokowi mantan presiden kita sebenarnya udah ngomong kita udah harusnya khawatir sama ini dan segala macam gitu. Jadi kayak menurut aku ya bisa terjadi, tapi apakah kita harus worry tentang itu? Menurut aku juga enggak sih. Ya, jadi menariknya adalah Pak Jokowi udah ngelihat hal ini sampai 10-15 tahun mendatang, berarti kan ini warning bagi kita untuk kita bersiap akan ini waktunya deket loh sih. 10 sampai 15 tahun lagi loh. Enggak, tapi kamu kayak worry banget. Kamu tuh kayak Iya, karena gini loh. Dunia distopia ini kayaknya semakin hari film-film itu menunjukkan kita tuh akan mengarah ke sana. makin relate ya. Makin relate sama hari ini. Jadi aku cukup worry dan ternyata keworian aku nih membuat Pak Jokowi juga worry sih gitu. Dengan hal ini gitu, humanoid Jadi itu keworian kamu yang ngebuat Jokowi worry. kebalik. Aku makin worry. Karena Pak Jokowi Iya, worry. karena Pak Jokowi worry gitu. Dia aja worry nih sama hal ini. Tapi kalau ngomongin worry-nya aku nih ya. Soal distopia gitu. Kayaknya masa depan kita tuh emang digambarin dalam film-film ini selalu suram. Gak hanya melawan robot, AI, tapi kita juga ngelawan zombie. Kamu tau film Abadi Nan Jaya? Jadi menurut kamu kalau masa depan kita seburuk itu, kita mendingan dikejar robot, dikejar ganti deh jangan Megatron, Optimus Prime deh. Takutnya kamu kemana lagi nanti? Apa ngelawan zombie? Sebenarnya enggak, kalau kita bahas Abadi Nan Jaya itu emang ada hal-hal yang sedikit nggak make sense menurut aku, Kak. Kayak kita nggak akan aku nggak boleh ngomong kasar ya di sini. Boleh. Aku kayaknya kita nggak akan mungkin oblivious. Aku lagi mencari kata-kata apa. Kita nggak akan mungkin sebodoh itu nggak sih untuk tidak mengetahui konsepsi zombie gitu. Kayak misalnya nih, aku ngelihat nih satu keluarga udah naik Ioniq, Pak. Gitu kan. Lu bisa nih beli Ioniq nih. Tapi masa lu nggak tahu sih sama konsepsi zombie? Ya dong. Tapi aku tahu itu kan film. Yeah. Dan apakah kita akan melawan ke sana dan sampai sebodoh itu? Enggak sih. Berarti kamu lebih takut mana? Aku lebih takut AI. Benar. Lebih takut AI dibanding sama zombie kan? Karena zombie sebodoh itu Tapi kan? iya, tapi aku lebih mending dikejar AI. Kenapa daripada mending dikejar zombie. AI? Karena kalau kita dikejar AI, ya mungkin bisa meninggal juga ya. Kalau misalnya kita bertarung dengan robot Megatron ini ya, atau Optimus Prime ya. Tapi at least tuh kita nggak yang semenjijikan zombie gitu loh, Kak. Tahu nggak sih? Zombie tuh kayak itu. Kalau kita digigit Optimus Prime, kita nggak akan jadi besi gitu. Nggak, iya. Tapi kalau itu kita harus hidup dengan gitu. Iya, kayak zombie tuh apa ya, sangat menyedihkan gitu loh menurut aku. Sedangkan kalau kamu AI, dikejar AI nih, kamu tuh bisa mempelajari cara pikirnya mereka, ilmunya mereka, dan yang lain gitu kan. Jadi kayak ada peluang untuk menangnya gitu. Kalau zombie kan agak, aduh, lo pilihannya hidup atau mati aja gitu kan. Ya, tapi kalau ngomongin soal AI, balik lagi, berarti kan kamu lebih mending dikejar AI ya? Betul. Ada loh kemungkinan bahwa AI ini bakal jadi robot seperti yang aku bilang tadi.
tapi ternyata dimiliki oleh hanya segelintir perusahaan atau segelintir oligark. Iya, karena kan mengembangkan AI ini cukup mahal ya. Makanya nih wakil presiden kita nih udah juga memikirkan, ya? Betul, udah mikirin hal ini. Kayaknya keluarga itu visioner. Jujur. Keluarga Pak Jokowi visioner. Dia ngomonginnya ke depan gitu ya. Kayak nih aku kutip ya, editor, masa depan yang adil dan setara bagi semua. Ini adalah tujuan bersama kita, tetapi kita harus jujur. Apakah kita sedang bergerak menuju masa depan itu atau menjauh darinya? AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Nah, katanya Pak Gibran, Pak Wapres. Jadi kan kalau ini kan secara garis besar aku pikirin bahwa ada ketimpangan sih. Misalnya nih negara-negara Eropa, negara-negara maju, Jerman segala macam bikin AI robot yang kekhawatiran Pak Jokowi ini terjadi. Tapi kita nggak punya. Belum punya gitu. Nah, ketidakmerataan teknologi ini mungkin nggak jadi robot ini emang bukan nyerang manusia, tapi nyerang negara-negara atau mereka punya tentara army yang lebih kuat untuk nyerang kita. Ya sebenarnya ini juga udah dilihat sama Pak Wapres kan dan Pak Jokowi tadi katakan keturunan ini revolusioner lah mereka kan, visioner melihat ke depan. Itu iya dan menurut aku ini bentuk hal yang harus kita appreciate sih Kak. Karena kan nggak semua orang itu masuk dalam Indonesia ya misalnya. Nggak semua orang tuh udah fokusnya ke AI kan. Ada yang fokusnya itu masih ke masa-masa lalu gitu. Ada yang fokusnya masih ke ijazah gitu misalnya. Oke. Kan ada yang sekarang tuh fokusnya udah ke AI. Kita harus gimana cara hilirisasi dan yang lain, internet penetrasi dan yang lain. Dan menurut aku ini adalah hal yang harus di-appreciate karena ternyata kita punya pemimpin yang udah mikirin tentang masa depan tersebut gitu. Peluang kita untuk diserang sama negara maju ada. Gitu, pasti gitu kan. And that's why beliau ngomong itu pas kemarin di Afrika. Gitu dan ini jadinya kita punya peta masa depan kayak oh iya ternyata misalnya kayak LPDP deh sesimpelnya gitu kan. Kita udah mau yang ke STEM. Kita mau advance di teknologi, kita mau coba bisa bersaing sama China, sama negara-negara yang udah maju sekarang tentang teknologinya dan itu membuktikan bahwa oh ya Indonesia tuh udah bergeser mau masuk ke dalam negara maju nih gitu kan. Jadi ya udah kita fokus diskusinya ke sana gitu. Terlepas dari banyak di netizen yang fokusnya kayak bahasanya Pak Gibran pas di Afrika, bahasa Inggrisnya dan yang lain menurut aku ya untuk hiburan mereka oke lah gitu. Tapi apakah itu substantif untuk kita diskusikan menurut aku juga enggak gitu. Mending kita fokus ternyata negara kita lagi fokusnya mau ke masa depan ini, kita tahu ada kita mau diserang sama AI dan negara-negara maju. Ya let's do it aja, let's freaking do it gitu kayak gimana caranya kita bisa bikin AI tanpa kita jadi negara konsumen doang misalnya produsen gitu kan. Iya jadi produsen. Tapi mungkinkah itu terjadi? Kita kan selama ini selalu ngelihat kita nih jadi konsumen, pasar. Jadi pasar. Negara lain tuh ngelihat kita tuh market doang tanpa kita bisa jadi produsen. Nah kalau soal teknologi kan aku pesimis ya. Soalnya kita tuh kan ketinggalan jauh. Transfer knowledge juga sekarang kayaknya agak susah ya. Iya. Akan dilakukan. Masa sih mereka mau ngasih tahu chip kepintaran robot mereka ngasih ke kita, sedangkan mereka lagi membangun army mereka itu gitu. Nah itu kan sebenarnya salah satu caranya pemerintah untuk bisa transfer knowledge kan ketika mereka investor-investor asing itu masuk ke Indonesia kan. Mereka misalnya bangun smelter, misalnya let's say dalam kasus tambang misalnya. Mereka bangun smelter, mereka masukin teknologi mereka, ada pegawai-pegawai kita lapangan kerja baru yang dimasukin ke situ. Dan mereka jadi mengerti gitu cara kerja teknologi ini seperti apa. Sehingga 5-10 tahun ke depan kita bisa bikin sendiri smelter tersebut tanpa harus bergantung pada negara lain. Gitu. Nah, cara transfer knowledge itu bukan kayak kita studi banding terus kayak lo pakai chip apa, lo ini gimana bikin AI-nya gitu. Tapi cara transfer knowledge yang menurut aku paling relevan dan bisa kita lakukan adalah ya seperti itu gitu. Kita bawa mereka masuk ke Indonesia, mereka bangun teknologi di sini, kita pelajari hingga 10 tahun ke depan seperti itu gitu. Sama kayak misalnya PLTSA kan juga kayak gitu. Kalau mau dibangun ya 10 tahun tapi setelah itu pegawai dan segala macamnya misalnya harus orang Indonesia full gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu kita bersamai gitu loh Kak. Jadi kayak melihat adanya investor asing misalnya masuk ke Indonesia atau bangun pabrik di Indonesia dan yang lain bukan semata-mata hanya untuk ekonominya aja gitu, tapi mungkin ada kepentingan untuk transfer knowledge-nya ini gitu dan itu mungkin yang belum bisa
diomongin sama pemerintah dengan cukup optimal ya, cukup baik ke masyarakat gitu loh, kayak guys gue bangun ini minta mereka sini tuh untuk ini loh sebenarnya gitu kan. Nah hal-hal ini nih yang belum teramplifikasi dengan baik ke publik gitu, sehingga publik tuh cuman mendapatkannya yang jelek-jeleknya gitu-gitu. Jadi komunikasi juga perlu diperbaiki oleh Komunikasi. pemerintah. Mungkin bukan diperbaiki ya, bahasanya lebih clear aja untuk menyatakan ini nih hal baik loh gitu. Kayak kenapa ini hal baik. Jadi pemerintah tuh biasanya cuman bilang oke, gue ngelakuin ini, kita prioritasin ini, then that's it gitu. Tapi reason di belakangnya itu tuh nggak diperjelas gitu. Sedangkan mungkin masyarakat kita tuh cuman tahu ya kenapa lo ngelakuin ini gitu, kenapa lo bawa ini gitu kan. Yang gue lihat ya yang di depan mata gue aja yang lo sajiin gitu kan. Dan seharusnya itu udah tugasnya pemerintah juga sih. Oke, kalau ngomongin investasi asing, hubungan Indonesia dengan negara lain, kita kan selalu ngelihat bahwa investasi asing tuh masuk ke kita mungkin ya yang umum orang bahas tuh kayak misalnya dia tuh ngambil sumber daya alam kita doang gitu. Ya. Maksudnya ngambil sumber daya alam terus dibawa keluar dan segala macamnya. Padahal itu jadi tidak terjadi transfer knowledge-nya kan? Iya, betul. Nah, gimana kalau misalnya kita tuh justru mengundang perusahaan-perusahaan yang emang perusahaan AI itu untuk di sini. Menurut kamu Indonesia semenarik itu nggak untuk bangun teknologi kayak misalnya nih, kita bangun robot anjing yang dipakai polisi di sini. Iya. Gitu. Menurut kamu kita bangun itu di sini, robot anjing itu. Sampai di momen itu sebenarnya aku masih gak ngerti kenapa harus ada robot anjing sih jujur. Kayak ini sebelum kita bahas ke sana ya, aku mau tanya, buat apa coba adanya robot anjing? Robot anjing? Ya dia gigitnya lebih tajam giginya. Kan dia besi. Jadi kayak kalau dia ngejar tuh lebih cepat. Terus dia ada Google Map-nya loh sih. Si robot anjing ini. Iya, kayak misalnya gini. Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu aja nih dari rumahmu ke sini itu menyerahkan keputusan pada AI. Ya. Aku mau naik apa, buka Google Map. Bayangin kalau robot anjing ini hanya mengandalkan insting untuk mengejar bandar narkoba. Jadi menurut kamu ketika misalnya HUT TNI kemarin mereka pakai robot anjing itu, menurut kamu itu oke ya? Oke. Salah satu itu. Iya, suatu saat akan era di mana binatang-binatang itu diganti oleh AI dan robot juga. Tapi hanya untuk pertahanan kan, bukan untuk peliharaan dong. Untuk pertahanan. Ya makanya itu, setuju gak kamu kalau kita tuh lebih konkret aja gitu bangunnya? Aku setuju. Cuman balik lagi ya, kayak emang melihat bangun pabrik ini kan emang ada dua sisi kan Kak. Kita juga harus memahami teman-teman yang punya keresahan bahwa sumber daya alam kita jadinya digerus dan dirusak hanya untuk kepentingan ekonomi atau pembangunan pabrik gitu misalnya. Kayak ya kita juga harus dengar aspirasi itu gitu, dan that's why aku setuju mereka dibangun pabrik di sini sebenarnya, dan ngebangun teknologi itu ya. Jadi kita bisa transfer knowledge. Kayak yang harus kita pahami, ketika lo bangun pabrik pasti akan ada regulasi lingkungan dong, ya kan? Pas FS kan visibility study-nya harus lo bikin dong gitu. Nah itu ya bagaimana caranya penyeimbangan untuk tidak terlalu merusak lingkungan, atau kalau emang merusak lingkungan apa perbaikannya gitu loh, kayak reboisasinya gitu, ya kan? Ya dong. Betul. Nah itu aku setuju. Tapi kalau misalnya dia ngerusak lingkungan doang, terus nggak transfer knowledge juga, cabut lo dari Indo, cabut. Itu dia. Tapi karena menurutku tadi ya sih, investasinya masih berputar di sumber daya alam. Makanya menurut kamu Indonesia ini semenarik itu nggak untuk mengundang teknologi-teknologi yang mungkin nggak terbayangkan hari ini, tapi bisa jadi kayak teknologi itu akan ada di 20-30 tahun lagi. Contoh misalnya dulu mungkin kita nggak terpikirkan sama EV, dan itu kan nggak bikinnya nggak di sini. Bahkan udah ada yang terbang, tau gak sih kamu? Nah itu dia, kayak mobil terbang Yang pakai air juga udah ada. iya hidro. kita bikin di sini. Terus misalnya kita apa yang teknologi yang kayaknya bisa kayak kita nggak kepikiran hari ini, tapi investasinya tuh ya biarin deh ilmunya, lu undang profesor-profesor luar negeri untuk bikin di sini dan lu hidup di sini, biaya makannya murah. Kita taruh kursnya masih murah. Ya, tapi UMR Eropa. Dan menurut aku apapun yang dilakukan pemerintah ketika masukin investor ke Indonesia, bangun pabrik dan lain-lain, aku yakin itu untuk yang terbaik sebenarnya buat negara. Tapi tinggal bagaimana kita bisa mengamplifikasikan itu ke masyarakat sehingga bisa gerak bareng sama kita gitu. Kayak kita harus percaya tentang critical mass juga dong. Kita harus percaya sama the will of the people dong gitu kan. Nah itu yang masih menjadi tantangan kita gitu loh sampai sekarang. Tantangan pemerintah sih sebenarnya. Kayak kita kan di sini cuman banyak ngomong doang ya.
kesadarannya udah ada. Kesadarannya udah ada. Kita udah mau tahu kita mau kemana. Tapi kan untuk menuju ke sana memang butuh proses. Ada hal-hal yang perlu dirubah dan diperbaiki. Jadi hari ini kita sangat positif vibes banget kayaknya sama pemerintah ya. Kita sudah mau 30 menit jadi terakhir. Apa? Kalau aku ngelihat keadaan Indonesia hari ini banyak berharap. Karena aku kan paranoid akan masa depan ya. Gitu kayak anjir anak-anak gua nanti ngelawan zombie cuy gitu. Robot dulu deh. Lawan robot gitu kayak bisa terjadi nih anak-anak gua lawan zombie lawan robot. Nah, hari ini presiden kita kan militer. Jadi aku berharap Pak Prabowo plus ada Danantara yang duitnya banyak banget. Ayo investasi di sini. Ajak orang-orang di Indonesia. Mungkin di podcast ini. Ya kalau itu boleh. Soalnya kayaknya masih belum ada placement ya. Oh iya bener. Ioniq tadi udah disebut. Apalagi tadi Megatron. Ya, ini mungkin biar labelnya nggak dicopot kan bisa. Placement di sini. Lanjut, jadi teknologi-teknologi yang berbau militer tadi itu sebenarnya bisa untuk kita bawa ke sini. Jadi jangan bikin tank yang gitu doang cuy. Kita harus bikin tank yang bisa ngebut misalnya. Tapi aku mau nanya. Tapi ini kesal maksudnya aku nggak tahu sih aku bisa nanya ini apa enggak. Dari teman-teman kita di netizen ya di internet, kalau misalnya tadi kamu bilang teknologi bangun tank yang bisa ngebut dan segala macam pertahanan dan yang lain. Ya apapun itu misalnya, yang buat pertahanan negara Indonesia ini lebih baik lagi atau bikin Iron Man. Nah misalnya kayak gitu. Pertanyaannya adalah kita mau melawan siapa? Pertahanan diri. Jadi kayak gini. Ini netizen ya yang nanya ini main perang-perangan dan segala macam nih tentara Indonesia orang nggak pernah perang juga dan segala macam. Aku nggak setuju sama argumen itu ya. Tapi kayak mungkin kamu bisa menjawab kenapa kita harus punya teknologi yang advance untuk pertahanan. Sepemahaman bodoh aku aja ya tentang pertahanan diri. Kenapa orang misalnya nih aku kasih analogi. Kenapa waktu kecil bapak aku nyuruh aku latihan karate walaupun aku nggak suka. Karena kalau dicopet bisa aku sat palanya. Tapi kan aku nggak mau tiba-tiba bisa jalan. Karate dong. Bisa. Ngeri jangan macam-macam sama Kak Ahmad bisa karate. Pak. Dar. Aduh, pemiring tuh. Gitu kan. Iya, jadi buat pertahanan diri digunakan untuk pertahanan diri. Jaga-jaga. Kan lebih baik preventif dong daripada udah kecemplung duluan kan. Nah, jadi itu juga dipakai untuk instrumen negara. Misalnya nih, nanti Singapura bikin militer yang bagus banget. Amerika, Korea Utara, Cina bikin. Kita nggak punya. Ketika mereka sewenang-wenang sama kita nggak punya. Mau perang pakai apa? Masih pakai bambu runcing. Ya kan? Walaupun bambu runcing berjasa ya. Saat itu. Pada saat itu. Tapi kamu nggak bisa menafikan bambu runcing loh. Bambu runcing. Iya, kalau sekarang ditembak dari jauh kan. Kalau dulu masih mati gitu. Ya kayak kita tuh untuk berlindung supaya nggak disunang-sunang. Atau misalnya nih sekarang nih perempuan-perempuan gitu. Kadang-kadang suka bawa apa yang bubuk merica. Kan bukan dipakai sembarangan ke campers kita ya, tek gitu kan. Enggak. Iya, kan campers kita baik-baik. Nggak mungkin dong kita nge-spray. Iya, nggak mungkin. Jadi kalau dia macam-macam baru kita pakai. Iya. Nah, sama. Jadi kalau misalnya kita anggaran belanja untuk peralatan-peralatan itu menurut aku yang harus yang melampaui pemikiran hari ini. Benar. Tank bisa ngebut, ngedrift. Setuju. Yang bawa ngedrift agak Iya, yang bawa. Ya kalau ngelawannya tadi anjing robot tadi kan lawannya tank bisa belok dia. Yang naik ya lindes aja nggak sih, nggak usah di drift. Terlalu repot ya pemikirannya ya. Terlalu atraksi gitu. Iya gitu. Jadi menurutku harus yang harus melampaui zaman. Benar. Gitu. Tapi aku setuju emang anggaran pertahanan kita terus itu tinggi kan kemarin juga banyak ya yang argumen kayak ngapain sih tinggi-tinggi anggaran pertahanan dan yang lain. Ya ini menunjukkan bahwa kita punya pemimpin saat ini yang memang fokusnya ke depan dan orang itu preventif gitu loh kan, ya kan jaga-jaga, suka jaga-jaga defensif gitu. Kita nggak attacking gitu, tapi kita menjaga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada zombie, kita udah bisa. Betul. Nah kayak terus misalnya kita tahu nih, tentara kita senjatanya kayak gini nih gitu. Nah kita coba berubah mindsetnya, kita bikin baju Iron Man. Jadi misalnya tentara kita biar keputusannya bisa dipakai ChatGPT. Misalnya dia gitu terus ChatGPT, saya harus
ngapain? Oh kamu kejar musuhmu gitu. Kamu bertahan aja. Masih kita bikin AI sendiri lah. Iya misalnya kayak gitu. Sejenis ChatGPT. Kan keren jadinya. Bisa. Jadi keputusan-keputusannya bisa diambil lebih cepat. Cepet ya. Tapi itu akan menggerus banyak karir loh. Lah kan tentaranya pakai di senjata itu. Iya, tapi maksudnya kan ya yang tadinya mana tahu ada tim substance tentara gitu misalnya. Kayak keputusan-keputusannya ada orang yang ngerjain misalnya. Tapi kan Sekarang nggak ada. tim substance-nya kita rubah aja jadi ngurusin baju Iron Man. Kan Iya jadi kan? desainer tiba-tiba. Tim substance jadi desainer. Iya, bukan kayak itu loh, istrinya Tony Stark itu, dia kan ngurusin bajunya Iron Man ya sih? Iya, tapi maksudnya kan gak semua orang punya passion di situ Kak. Misalnya kalau aku hobinya ngerjain skrip misalnya. Tiba-tiba aku disuruh ngerjain bajunya Kak Ahmad untuk tempur kan bingung juga Iya kita. sih, tapi fashion nggak membuat saya kaya, susah jadinya. Jadi kita yang ada duitnya aja sih, kalau kaya mah. Persetan fashion. Persetan Itu fashion. persetannya tolong di apa ya? Ya jadi kalau masukan aku gitu. Oke. Jadi apapun invest kita tuh coba untuk semoga pemerintah udah ada kesadaran ini. Amin. Kedepannya tuh pemerintah bisa ngebawa investasi ke sini, tapi bukan yang udah dipikirin hari ini. Jangan cuma bikin pabrik, mobil apa segala macam nikel, tapi ya itu bagus juga menyerap tenaga kerja dan segala macam. Tapi coba yang investasi yang kemungkinan misalnya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi itu tuh berguna gitu. Dan di dalam proses itu ada transfer knowledge. Betul. Yang kayak kamu bilang tadi. Jadi 15 tahun lagi misalnya tadi kita ngundang orang Jepang untuk bikin baju Iron Man. Lalu 15 tahun lagi ketika baju Iron Man ini udah dipakai di mana-mana, kita nggak perlu punya dia, tapi kita punya Profesor Dr. Andes Alvarno Yudhistira sebagai desainer baju ya? Iron Man. Dari campers jadi desainer ya? Iya. Bisa. Cocok. Nah, menurut kamu apa terakhir sebagai penutup? Menurut aku, ya aku punya harapan yang besar juga sih terhadap pemerintah saat ini ya. Dan aku melihat pemerintah sekarang itu memang tipe yang mendengar juga keresahan-keresahan kita tuh apa gitu. Dan ada beberapa hal yang harus perlu dibarengin sih. Kita nggak boleh ngomong cuman AI doang dipercepat dan yang lain. Tapi pada kenyataannya di Indonesia sekarang juga penetrasi internet belum sepenuhnya gitu kan. Boro-boro kita ngomongin internet gitu. Kayak listrik aja di Aceh bisa 3 hari padam gitu kan. Dan gimana kita mau menuju ke arah sana kalau ini nggak dibarengin sama infrastruktur yang oke. Infrastrukturnya oke, aksesnya seperti apa gitu. Kayak apakah nanti jadinya, kita udah ada smart board. Dan itu gestur yang cukup oke dari Pak Prabowo kan. Memberikan smart board di sekolah-sekolah. Tapi ya lagi-lagi itu harus dibarengi dengan literasinya seperti apa. Jadi kalau concern aku tuh bukan ke arah mau bangun pabrik atau enggaknya, tapi apakah infrastruktur kita, pengetahuan kita juga sudah cukup disupport oleh pemerintah sehingga ketika nanti itu dibangun di Indonesia kita juga nggak kaget gitu. Jadi ada satu fenomena yang sebenarnya aku sedihin itu adalah internet itu masuk ketika Indonesia pada saat itu belum siap, gitu kan Kak. Dan itu yang membuat kita mungkin kaget sama internet gitu. Kita masih termakan sama hoax misalnya, terus masih ada kayak hate speech yang sedemikian rupa di internet juga gitu kan. Dan jangan sampai ini kejadian lagi di teknologi AI nanti gitu kan. Dan itu yang ngebuat menurut aku ada PR pemerintah yang cukup banyak sih kalau kita bahas AI. Tapi good gesture-nya adalah ternyata dari mereka sendiri udah concern dan oke sama percepatan AI ini. Sehingga 15 tahun ke depan, pas Indonesia emas misalnya, kita udah punya si robot Iron Man itu mungkin kayak Gatot Kacanya lah gitu ya. Iya namanya jangan Iron Man ya, harusnya Gatot Kaca ya. Iya Gatot Kaca gitu kan. Gatot Kaca tapi lebih modern gitu. Jadi kayak Samson gitu. Iya kan? Kerasakti tuh. Kerasakti bukan dari Sita cuy. Oh bukan ya? Bukan dari negara lain, Sun Gokong impor. ya soalnya itu ya? Iya itu Sun Gokong. Iya. Dulu aku nonton banget tuh pas SD. Iya udah patah lagi nih Kan tadi. aku Udah jadi- bagus nih. jadi ngedis Iya udah kan. bagus nih tadi. Tapi kayak, Bener. ya tapi itu yang ngebuat Iya. banyak hal-hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Banyak hal-hal yang perlu kita, masyarakat, pemerintah kan bisa jalan sendiri Kak. Itu yang menurut aku sebagai anak muda ya, kita tuh harus punya harapan dan optimis juga sama Ya, Indonesia ke depan gitu. Jadi jangan sampai kita malah ya udahlah gue kerja sendiri aja buat ngehidupin keluarga gue dan segala macam, tapi kita nggak tahu apa yang negara lakukan buat kita gitu. Nah itu yang menurut aku kayak perlu sama-sama kita pupuk bareng-bareng. Oke terima kasih Usi. Udah mau jadi episode pertama saya, walaupun kalau Mas Dewi udah beberapa ya. Jadi saya ingin menutup Satu podcast. pertanyaan lagi boleh sebelum penutup? Boleh apa? Kebun binatang terbesar di Indonesia. Langsung. Saya jawab Ragunan waktu itu lagi. Ya jangan lupa nonton ya Nalar edisi bersama King Audrey ya. Iya. Audrey King Jungle. of the Jungle. King of the Jungle. Up nih editor.
Oke, saya ingin menutup diskusi kita hari ini bahwa AI itu kayak pernikahan, mau nggak mau akan tetap datang. Bye.